Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IAIN, selamat datang di Living Booth Podcast. Nah, sebelum kita mulai podcast pada hari ini, perkenalkan nama saya Nuhayaus Aunila. Di sini saya sebagai host di podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak sendirian tentunya. Saya bersama Bapak Dr. Haji Nur Said SAG MA MAG di sini sebagai narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam Mbak Nuha. Oke, Bapak Said ini adalah sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Kudus dan juga selaku dosen di Fakultas Usuluddin IAIN Kudus, teman-teman. Nah, di sini kita mau ngomongin apa nih, Pak? Wah, dengan Pak, dengan Oke. senang hati. Oke, di sini kita mau memperkenalkan podcast kita yang baru ini ya dari Perpustakaan IAIN Kudus bekerja sama atau kolaborasi dengan UKM Digitama IAIN Kudus. Nah, di sini kita ada yang namanya Living Book Podcast nih guys. Nah, mau tanya-tanya nih Pak Said nih. Siap, silakan. Tujuan diadakannya atau dikeluarkan Living Book Podcast ini apa sih Pak Said? Ya, terima kasih Mbak Nuha. Jadi ini Living Book Podcast ya. Jadi ini bagian dari semangat Perpustakaan IAIN Kudus dalam membangun pelayanan di dunia digital. Kita tahu bahwa yang namanya perpustakaan ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Tapi yang jelas kita memaksimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Oke. Jadi ilmu pengetahuan itu ada dua Mbak Nuha ya. Iya. Jadi ilmu pengetahuan tasit dan eksplisit. Kalau selama ini ilmu pengetahuan eksplisit itu cenderung berorientasi pada yang tertulis kayak manuskrip, kemudian naskah-naskah kuno, masih tulisan tangan Pak, itu yang disebut dengan naskah kuno ya. Kemudian ada yang tercetak, buku-buku, banyak sekali buku-buku percetakan itu baik yang bersifat cetakan maupun bersifat e-book ya, itu adalah yang berorientasi pada cetak. Kemudian juga ada rekaman, saya audio visual ya, kemudian CD dan macam-macam yang berhubungan basis digital itu bagian dari koleksi buku. Nah, yang koleksi tasit itu adalah pengetahuan yang belum mewujud. Dia masih abstrak dalam pikiran manusia, seperti pengalaman-pengalaman orang-orang tertentu, pengalaman orang-orang sukses gitu ya. Itu termasuk pengetahuan. Experience is the best teacher. Ingat ya? Iya. Nah, itu termasuk bagian dari koleksi pengetahuan sesungguhnya. Jadi manusia itu perkembangan perpustakaan terkini itu juga bagian dari koleksi sebenarnya. Koleksi buku yang boleh dipinjam tapi dengan aturan-aturan khusus. Misalnya orang yang mengalami korban kekerasan, orang yang sedang mengalami trauma, korban banjir misalnya ya. Ini bagaimana dia trauma mengalami korban banjir seperti akhir-akhir ini yang sedang kita hadapi bersama ya di perbatasan Kudus dan sekitarnya. Kita berharap semoga korban yang sedang mengalami bencana banjir ini segera mendapatkan solusi, amin Allahumma amin. Jadi dua itu. Jadi Living Book ini memberikan alternatif pengetahuan yang semula bersifat abstrak. Nah, itulah antara lain mengapa kemudian kita butuh Living Book Podcast. Sebagai wadah buat kita semua lebih tahu tentang apa yang kita tahu gitu ya Pak Said ya. Oke, awal mula dibentuknya Living Book Podcast ini gimana sih Pak Said? Ya, sebenarnya ini sebuah harapan dan juga supporting dari Pak Rektor dan para pimpinan ya, karena kita ingin merespon kebutuhan Gen Z, generasi Z ya. Kemudian saya kira mereka itu bagian dari native digital ya. Jadi generasi digital itu dia lahir itu sudah ada dunia digital itu ya. Sudah pegang HP. Mbak Nuhan ini Generasi Z, generasi Z iya, ya. Gen Z Pak. Nah, ini termasuk ya, lahir sudah ada teknologi digital sehingga kita ingin memberikan alternatif media, termasuk nanti ini bisa dimanfaatkan untuk kajian buku. Siapa yang punya teman-teman yang punya karya buku, mahasiswa, dosen,
Kalau kemudian harus membaca bukunya kan agak serius gitu ya. Iya. Tapi dengan lewat podcast ini, Living Book Podcast, biar kajian-kajian buku yang satu buku kayak gini misalnya nanti bisa dibicarakan dalam 1/4 jam dengan dialog yang santai. Nah, kalau nggak puasa sambil ngopi juga Iya, boleh. ngopi sih Pak, emang anak Iya. muda zaman sekarang terutama Gen Z gitu. itu tiap hari ya Nah, itu salah nongkrong satunya. ya Pak. Nah, itu. Jadi Iya. kajian buku menjadi lebih enjoy, ringan, tapi di situ gizinya masuk. Iya. Nah, jadi kita ingin menemukan gizinya buku tapi melalui dialog atau jagongan santai. Living Book adalah salah satu solusinya. Iya. Nah, itu. Jadi menjadi sebuah alternatif buat Gen Z terutama Betul. yang kita itu kayaknya kalau baca buku males-malesan gitu ya Pak ya. Iya, Kita betul. kemas dalam bentuk video, dalam bentuk video, pembahasan gitu ya. iya, audiovisual. Oke. Sehingga kalau kita mau jujur sebenarnya media sosial yang mulai mengedepan sekarang itu kan apa Mbak? TikTok. Pak. TikTok ya. Iya, Instagram. Jadi, IG aja kalah ini. Iya. Itu cenderung TikTok. Kenapa itu cenderung TikTok itu lebih menonjol? Karena di situ audio visualnya. Kalau IG meskipun ada audio visual tapi picture gambar itu lebih menonjol ya. Iya. Nah, maka TikTok. Lah kita termasuk ini untuk mengisi bisa diisi kepada TikTok, kemudian IG. Jadi memviralkan itu lebih mudah. Iya, Pak. Jadi ini juga semangat untuk dakwah ya, semangat dakwah. Jadi jurnalisme profetik di mana menyampaikan kebaikan itu antara lain melalui berbagai media. Salah satunya adalah melalui Living Book Podcast ini yang nanti kita bisa viralkan. Nah, syukur-syukur hari ini kita kerjasama dengan Digitama ya, sebuah UKM baru, Iya, digital media ya, Digitama. Digital media Nah, mahasiswa. digital media mahasiswa. Saya kira ini klop. Kebetulan Iya. saya diminta untuk jadi pembina juga sehingga kita akan bisa kembangkan terus untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi semangatnya semangat profetik ya, tablik menyampaikan kebaikan, sampaikan kebaikan, walaupun satu ayat. Nah, ini kan ayat-ayat cinta kepada kebaikan sesungguhnya. Nah, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Pak. Jadi UKM Digitama sendiri sebagai saya juga salah satu pengurus UKM Digitama sangat senang sekali ya Pak Ya. ketika sudah diajak kolaborasi Ya. bersama Perpustakaan IAIN Kudus Ya. untuk mengadakan podcast ini, Ya. Living Book Podcast. Ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Amin, semua. amin, amin. Oke, mau tanya lagi nih Pak. Ya. Kira-kira perbedaan apa sih Living Book Podcast di IAIN dengan podcast yang lain di Nah. kampus-kampus lain mungkin ya? Yang beda adalah namanya living book ya. Living book. Sebenarnya terminologi living book itu awalnya adalah varian buku yang di situ karakteristiknya adalah buku tersebut itu enak dibaca, perlu dan menggerakkan. Oke. Jadi membuat hidup ini lebih hidup dengan membaca sebuah buku tertentu itu. Oke. Jadi itu awalnya adalah nama varian buku ya, living book. Sehingga orang kalau sudah membaca buku itu setelah membaca terngiang-ngiang. Ide-idenya itu seperti hidup dalam jiwa kita sehingga menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan. Itu awalnya terminologi living book itu seperti itu. Tapi kita gunakan sebagai nama podcast di IAIN Kudus ya, khususnya di perpustakaan Living Book Podcast Perpustakaan IAIN Kudus. Ini mengalami sebuah perluasan makna. Karena tujuan kita adalah bagaimana buku itu bukan hanya dilihat dari sisi yang printed tercetak kayak gini. Iya. Ya. Jadi buku itu bisa juga masih dalam bentuk tasit tadi, abstrak. Jadi belum dalam bentuk cetak, belum dalam bentuk digital, belum dalam bentuk tulis. Tapi buku itu juga manusia itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang di situ juga bagian dari buku. Iya. Sehingga kita dialog seperti ini ya Mbak Nuha, dialog dengan saya hari ini. Nah, itu nanti bisa saling menggali pengalaman itu. Tadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya, Nah, dan itu pengetahuan. Relate ya Pak. Iya, Sangat relate sekali. Iya. Oke, mau tanya lagi nih Pak. Banyak Oke. tanya nggak apa-apa ya Oh, Pak. iya, Soalnya kan kita- baru ya. Supaya kenal. Baru ya, banyak tanya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan kontribusi dari mahasiswa IAIN untuk kemajuan atau terbentuknya Living Book Podcast ini? Ini sekaligus sebagai media untuk membangun
komunitas baca ya. Iya. Komunitas baca dan komunitas tulis. Jadi baca saja tidak cukup. Karena apalagi sekarang kita di bulan suci Ramadan, ada dikenal bulan Al-Quran juga. Iya, Masya Salah satu spirit Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Dan allama bil qalam. Jadi menyampaikan pelajaran dengan pena. Jadi menulis, membaca dan menulis itu satu kesatuan. Maka dengan Living Book Podcast ini, dengan dialog, dengan jagongan, bagaimana semangat membaca dan menulis itu menjadi hidup, sehingga nanti tadi bagaimana partisipasi mahasiswa, partisipasi dosen. Justru kami akan mengajak mahasiswa yang punya karya buku, dosen yang punya karya buku, ya nanti bisa dihibahkan, dihibahkan ke Perpustakaan IAIN Kudus, dan sebelum dihibahkan bisa kita bahas di sini. Iya. Nah, bukunya ini, kenapa ini buku ini ditulis, judulnya ini, ya, jadi isinya apa, dan sekaligus sebagai media diseminasi atau media promosi buku-buku baru di lingkungan IAIN Kudus dan sekitarnya. Bahkan kampus-kampus lain sudah mulai tertarik pengen buku barunya dibedah di podcast kita ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Pak. Baru-baru dah. Baru sudah ada. Udah ada peminatnya ya. Nah, ini bagian dari promosi juga ya. Termasuk promosi IAIN Kudus, kampus kita tercinta ini yang sebentar lagi menjadi UIN Sunan Kudus. Masya Allah. Aminkan ya teman-teman Amin, ya. amin. Sebentar lagi nih. Iya. Berarti wadah juga buat bedah buku juga. Bedah buku, buat buku. memperkenalkan apa aja sih yang ada di IAIN Kudus. Betul. Apa aja sih terutama di Kabupaten Kudus juga ya Pak. Betul. Bisa juga kita Bisa. kemas di Living Book Betul. Podcast ini teman-teman. Ya Oke. termasuk ini Mbak Nuha ya, seperti sekarang ini kan lagi fenomena Selat Muria, Selat kan Muria, juga iya. sedang diperbincangkan kembali karena ada banjir yang Iya, banjir, Pak. ya. Kemarin saya udah ketemu seorang pakar geologi dari UGM, juga akan siap untuk bicara di sini, untuk ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya Selat Muria itu seperti apa sih dulu, kemudian apa sih dampaknya bagi ketahanan air dan seterusnya, dan mengapa kok terjadi banjir. Nah, jadi nanti ilmu pengetahuan dalam bentuk pengalaman itu akan kita kaji melalui Living Book ini, dan tidak hanya tertutup untuk kalangan IAIN Kudus, siapapun, mungkin ulama, kiai, para pakar, nanti bisa kita bincang santai di sini di Living Book. Nah, Mbak Nuha siap aja. Iya Pak, siap Tidak hanya terus hari ya. ini. Oke, kira-kira harapan apa ya Pak? Pak Said ini punya harapan apa sih ke depannya buat Ya. Living Book Podcast ini? Ya, harapan kami karena seperti dalam background kita ini kan alhamdulillah ini adalah gambar dari Madinah ya, itu makam Kanjeng Rasul, dan kita di sini semangatnya adalah semangat mengikuti jejak Rasul, jurnalisme profetik. Jadi jurnalisme profetik kita hidupkan, jurnalisme yang mengedepankan nilai-nilai profetik, yaitu sidik, nilai-nilai kebenaran, menyampaikan kabar kebenaran di sini nanti, ya. Kemudian sidik amanah, menyampaikan bagaimana apa yang kita sampaikan itu bisa dipercaya publik, sehingga membangun sebuah masyarakat yang bisa dipercaya, trust society, ya. Kemudian yang ketiga adalah sidik amanah tabligh, semangat menyampaikan kebaikan, ya. Balighu anni walau ayatan, sampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Ya. Ayat itu kan tanda, ya. Iya. Jadi makanya ada ayat-ayat cinta, nah, itu sebenarnya adalah tanda-tanda cinta. Tanda-tanda cinta. Berikan tanda cintamu kepada bangsa ini dengan berkarya misalnya, dengan menulis dan seterusnya. Dan yang keempat adalah fatona, sidik amanah tabligh fatona, cerdas. Jadi kita berbagi kecerdasan untuk kemudian menyampaikan pesan kebaikan itu sesuai dengan kecerdasan kita masing-masing, yang saya kira setiap orang itu punya kecenderungan yang berbeda dan unik. Nah, keunikan itulah yang akan kita bagi kepada publik melalui Living Book Podcast. Living Book Podcast. Okay. Jadi banyak manfaatnya sekali ya. Insya Allah sangat Harapannya bermanfaat. juga Living Book ke depannya bisa lebih maju ya Pak ya. Betul. Bisa lebih progresif dan membuat IAIN Kudus ini menjadi lebih terkenal, membuat orang-orang dan juga khususnya mahasiswa IAIN Kudus menjadi lebih banyak berliterasi. Nah, betul. walaupun ya minat bacanya mulai menurun ya Pak untuk mahasiswa-mahasiswa, tapi kita bangkitkan kita melalui bangkitkan Living Book. kembali melalui Living Book ini. Iya. Oke, terakhir ya Pak, Ya. pesan-pesan
dan kesan untuk mahasiswa IAIN Kudus atas hadirnya Living Book Podcast ini gimana ya Pak? Ya, yang pertama tentang kesan ya. Kesan saya terhadap mahasiswa Kudus saya kira luar biasa. Cukup kreatif sekali. Sebenarnya tinggal kita melakukan identifikasi. Mahasiswa ini punya kecenderungan apa. Bahkan saya punya slogan, setiap mahasiswa adalah juara. Oke. Ingat slogannya Pak Said ya teman-teman. Setiap mahasiswa adalah juara. Juara di bidangnya masing-masing. Iya. Jadi kalau kita gali, itu masing-masing mahasiswa itu punya kecenderungan kecerdasan. Kalau kita menggunakan multiple intelligence itu kan ada 8 kecerdasan atau mungkin 9 ya. Iya. Ada mahasiswa yang suka aktivis, itu biasanya punya kecerdasan interpersonal yang tinggi, berinteraksi sosial. Ada yang mahasiswa punya kecerdasan linguistik, termasuk Mbak Nuha ini saya nilai punya kecerdasan linguistik ya. Jadi malu Pak saya dipuji-puji Pak, terbang saya. Ya itu kelebihan ya. Iya. Jadi kalau ini dijadikan media untuk meningkatkan jam terbang, maka akan menjadi profesional. Jadi kata seorang ahli, untuk menjadi sebuah ahli, untuk menjadi seorang yang ahli, itu minimal jam terbangnya paling enggak 4.000 jam terbang atau mungkin bahkan 10.000 jam terbang. Jadi semakin kita tampil sekian ribu jam, bahkan 1.000, 2.000 seterusnya, itu semakin menjadi ahli, expert. Nah, maka kalau hari ini yang tampil sebagai host adalah Mbak Nuha, mungkin yang lain nanti bisa gantian, itu meningkatkan jam terbang. Dan secara tidak sadar akan menjadi profesional alias juara. Nah, itu yang saya maksud juara kayak gitu. Nah, itu semoga kita semua juara ya teman-teman ya di bidang kita masing-masing ya Pak. Benar. Ini kalau nggak ada ahli fotografer kan kita nggak terekam dengan baik. Iya. Terima kasih juga buat tim balik layar kita. Tim balik layar kita, teman-teman ini ya dari Digitama itu jadi diniatkan untuk belajar sehingga kalian akan meningkatkan jam terbang sehingga nanti hasil fotografinya, videonya, editingnya itu akan profesional. Secara tidak langsung orang akan memanggil kalian kalau sudah profesional. Nggak usah ngelamar kerja, kalian akan dicari. Iya. Nah, itu pesan ya. Itu kesan ya. Kesan dulu. Pesan saya. Pesan saya kepada mahasiswa, carilah pengalaman yang penuh dengan petualangan. Jadi jangan hanya cukup diconge ya. Setelah diconge, ya nanti kita cari pengalaman yang lain, jadi coba berani untuk ikut kompetisi, ikut kolaborasi, karena di era postmodernis kayak gini itu, dahulukan kolaborasi di atas kompetisi. Jadi kalau ada podcast, misalnya di prodi lain ada podcast, jangan itu dilihat sebagai kompetitor, tapi jadikan itu adalah sebagai kolaborator. Nah, jadi semangat kolaborasi, dengan seperti itu, kita akan maju bersama. Iya. Intinya kalau bisa bekerja sama untuk kemajuan kenapa tidak gitu ya Pak ya. Cocok. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapat banyak pengetahuan dan juga pesan-pesan dari Pak Nur Said yang sangat luar biasa ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Said selaku narasumber kita. Sudah memberikan banyak sekali pengetahuan dan sudah memperkenalkan Living Book Podcast ini dan semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya Pak ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim balik layar yaitu dari tim UKM Digitama, Digital Media Mahasiswa yang sudah bekerja keras untuk membangun podcast ini dan sudah berkolaborasi dengan Perpustakaan IAIN Kudus untuk mendirikan Living Book Podcast ini. Dan terakhir nih, saya ucapkan terima kasih kepada tim Perpustakaan IAIN Kudus yang sudah memberikan wadah bagi kami semua, mahasiswa IAIN Kudus terutama untuk senantiasa memberikan karya-karya kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik dan progresif ke depannya. Jangan lupa nanti mahasiswa yang punya karya buku, novel, termasuk Bapak Ibu dosen yang terhormat yang punya buku, pengen dibedah di Living Book Podcast, dengan senang hati kami akan welcome. Iya. Oke, akhirnya podcast pada hari ini kita akhiri ya teman-teman, biar kita nanti kalau diterusin sampai besok Pak. Oke. Mau udah ngejar buka puasa ya Pak ini ya. Oke, saya Noyes Aunila selaku host di
Living Book Podcast hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.